Ban, kita peloi acara selanjutnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dalam 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang, berang lagi bareng Cek Pilih di kesempatan pada hari ini di Sriwijaya siang ya. Gelaran 30 Oktober 2024-nya bertepat di hari Rabu. Dan juga Sobat Budaya seperti biasa di pukul maksud kami jam 11 siangnya seperti biasa obrolan UMKM akan menyapa kita galo-galo. Dan untuk saat ini kita sudah kehadiran narasumber kece kita masih dari Palembang dengan UMKM ya. Dan juga Sobat Budaya sudah hadir di studio kita. Ada Mbak Ais Novi Eliani dan juga Mas Khairul Faki. Ini merupakan owner dari Pempek Diva Palembang. Oke, kita sapa dulu ya, tanpa berlama-lama lagi. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat siang. Siang Kak. Masuk galo suaranya ya? Masuk. Masuk galo. Caknya kompak nih hari ini ya, hitam-hitam ya. Aja lah ini lah. Iya, galak jujur itu Kak Faki nih. Iya, awak seneng warna hitam kan, favorit kan? Oke, apa kabar Kak Faki dan juga Mbak Ais? Alhamdulillah baik. Baik, panggilannya benar, Kak Faki dan Mbak Ais? Benar. Oke. Jadi Sobat Budaya, Kak Faki dan juga Mbak Ais ini merupakan owner dari Pempek Diva Palembang yang bisa dibilang lah terkenal juga lah ya di Palembangnya, seliweran pasti di media-media sosial teman-teman yang pasti dan juga Sobat Budaya di mana beberado ya. Baiklah, kalau itu kita mungkin kenalan dulu lebih dekat ya dengan kedua narasumber kita ini. Dimulai dari Mbak Ais terlebih dahulu. Boleh Mbak, silakan perkenalkan diri. Nama saya Ais Novi Eliani, umur saya 30 tahun, alamat saya Jalan Talang Jambi, Palembang. Dan saat ini merupakan owner dari Pempek Diva Palembang ya? Iya. Oke, dan Kak Faki? Ya, perkenalkan nama saya Khairul Faki, lahir Palembang, umur 31 tahun, Anak pertama dari dua bersaudara. Dan dengan Mbak Ais?
gimana nih? Hubungannya apa? Suami istri. Suami istri luar biasa kompak sekali meniti usaha bersama dan akhirnya sampai di titik ini ya. Yalah Sobat Budayo, kita kehadiran dari Pempek Diva Palembang. Sebelumnya kita pasti tahu kalau misalkan di Palembang ini identik dengan pempek yang merupakan identitas juga. Terkait dengan tema kita pada hari ini, kuliner sebagai identitas daerah yang harus tetap lestari. Nah, salah satunya ialah pempek ini tadi. Dan pempek ini juga dikembangkan langsung usahanya oleh Kak Faki dan juga Mbak Ais yang memiliki brand bernama Pempek Diva Palembang. Nah, kalau boleh tahu Kak Ais dan juga Mbak Faki itu kebalik terus ya. Mbak Ais dan Kak Faki. Jadi Cak Mano ini untuk awal pertama berdirinya Pempek Diva Palembang ini kapan? Tahun 2022. 2022. Awalnya sih aku yang jualan. Pertama jualan di mana dulu, Mbak? Pertama di rumah, Di rumah. coba-coba jualan. Oke. Jadi PO gitu ya. Iya. Dan akhirnya Posting-posting. bagus respon dari masyarakat. Iya benar, banyak yang kayak pelanggan-pelanggan kayak itu. Jadi kan coba-coba iklan jualan di Facebook. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan kalau untuk produksinya sendiri bikin dewe atau Cak Mano? Iya. Oh, bikin aku, dewe. buat produksi dewe. Oke. Berarti Mbak belajar bikin pempek itu dari kapan lah? Kira-kira apa memang dari dulu? Pernah kursus. Oh iya kursus. Oh iya nggak kaleng-kaleng berarti ya. Tapi di tahun 2019. 2019 pernah kursus bikin Pernah pempek. kursus berapa kali sih? Alhasil terciptalah usaha ini. Benar. Ya. Oke, baik. Berarti bisa dibilang 2022 yang aktif untuk Pempek Diva Palembang ini. Dan alhamdulillah sekarang lumayan lah ya. Iya. Lumayan dan juga sudah punya store sendiri ya. Kalau store tuh belum ada kita Pak. Tapi sudah di rumah ya, diolah. Di rumah. Pabrik. Kita kan ada mereknya, ada penjualannya, tapi tidak ada tokonya. Karena kita cuma ada produksi Pak. Oke. Tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bakal punya store sendiri. Amin. Di beberapa cabang yang pasti. Amin. Oke. Nah, kalau dari Kak Faki sendiri berarti aktif menggeluti usaha dari sang istri ini 2022 juga. Apa dulu pernah begawe sebelumnya? Kalau sebenarnya Kak, basic kita ini sih awalnya bukannya di kuliner sih. Kita basicnya itu awalnya di produk aksesoris, jualan online kan. Kita main Facebook Ads. Nah tapi seiring berjalannya waktu kita coba-coba iklan pempek. Tapi hasilnya itu dalam 1 minggu pertama itu sudah lumayan bagus karena kita tidak sangka kan ternyata di pempek untuk kuliner ini diterima di masyarakat. Alhamdulillah. Iya, jadi orderannya tuh sebenarnya tidak yang kita bayangkan sebelumnya. Kok di iklan itu bisa jadi cak ini lebih banyak penjualannya. Udah sesuai ekspektasi. Karena kalau kita nak jual secara membludak berarti. Iya, secara biasa Kak itu susah. Iya, agak sarah ya. Agak sarah. Karena kan misalkan kita buka toko nih Kak, tapi kita tidak jual online ya. Otomatis penjualan online itu bakal ngelebihi penjualan toko biasanya. Karena kan online audiensnya banyak kan. Jangkauannya bisa Besar. kemana banyak. Benar. Benar. Oke. Jadi untuk sejauh ini yang order sudah ada dari luar kota kah? Seluruh kota sampai Kalimantan, Papua. Sampai se-Indonesia? Se-Indonesia. Wah, luar biasa lah, nasional lah ya. Nasional. Alhamdulillah. Memang khusus untuk luar kota. Spesialis luar kota lah Spesial gitu. luar kota. Bisa dikatain. Wah, luar biasa nih. Nah, tertarik lagi nih dengan Mbak Ais tadi. Berarti kursus bikin pempek 2019 Mbak ya? 2019. Dan langsung punya ide untuk menekuni usaha ini. Soalnya bisa dibilang menjanjikan juga ya. Iya. Palembang ini soalnya Pempek. bisa dibilang nggak Kebutuhan bakal malek mau Nggak makan bakal pempek ya. mahal, sudah kebutuhan. Kurasa bisa dikategorikan kebutuhan apa yang tak terelakkan terus primer ya. Primer. Utama, Kebutuhan utama yang tiap hari harus dikonsumsi ya. Sudah pengganti nasi lah sudah Kak. Oke, baik. Berarti 2019 awal mula kursus, terus 2022 mengembangkan menjadi usaha yang benar-benar ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Faki sendiri Kak, ini berarti sudah banyak orderan ya? Alhamdulillah. Sudah sampai ke kota-kota mana gitu ya. Terus juga untuk misalkan sehari produksinya gimana Kak? Atau mungkin bikin setiap hari atau setiap gimana? hari, Kak. Bikin setiap hari? Setiap hari, produksi setiap hari. Mantap. Jadi untuk sekarang ini kita belum bisa stok Kak ya. Karena orderan sama barang yang ready itu pas-pasan di hari itu lah. Oke.
Berarti lumayan banyak juga nyetok bahan Nah berarti ya. itu karena kalau misalkan orderannya dikit baru bisa stok. Itu karena orderannya selalu rame. Jadi kan kita tidak sempat untuk stok. Tidak berhenti. Kecuali di bulan puasa ya. Di bulan puasa memang kita lebih ke produksinya kan. Bulan puasa juga porsinya lebih itu lagi kan, Bisa, permintaannya. Iya, lumayan. Apalagi nak lebaran. Bisa 3 kali lipat dari hari-hari biasa kan. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Oke lah, baik. Nah kalau untuk produksinya sudah, berarti setiap hari produksinya Setiap ya. hari. Oke. Nah kalau misalkan diperkiro kakak, ini pakai ikan juga kan? Ikan. Nah ikan ini yang diproduksi dengan pempek ini kira-kira berapa kilo lah sehari? Kalau di hari-hari biasa berapa mah kisarannya? 50 kilo paling. 50 kilo. Sudah banyak itu. Berarti banyak juga. 100 paket. Itu jadinya kalau 50 ikan itu Kak jadinya paketnya 100 paket kurang lebih ya. 100 paket. 100 paket. Karena kan kita paketan tidak jual eceran kan. Tidak jual eceran. Tapi sebenarnya paketan juga lebih itu sih, lebih simple. Iya, karena Jadi 100.000 tadi kan satu paketnya kan. uang juga lebih praktis belinya Lebih kan. praktis. Terus juga di packing juga lebih mudah, Iya, dikirim-kirim juga lebih mudah juga. Oke baik. Nah berarti Sobat Budayo ini memang sudah seberkembang itu usaha pempek Dipa ini. Jadi misalkan punya bakat gitu ya, ataupun punya kemauan untuk membuat pempek ini juga atau usaha pempek ini juga, dicoba be dulu istilahnya ya, dicoba dulu. Yakin be. Yang penting jaga kualitas. Benar. Jaga Kualitas itu utama. Nomor 1 itu Kak. Oke baik. Nah ini untuk jenis pempeknya sendiri ada pempek apa be kak yang dijual ini? Yang Kita ada 4 disediakan? varian. 4 varian apa be mbak? Biasanya tuh telur, adaan, lenjer, sama kulit. Telur, adaan, lenjer dan kulit. Untuk yang kayak porsi-porsi besarnya belum? Kayak pempek kapal Kayak selam. ada. Apa spesial custom? Enggak sih, itu Disediakan pesan. juga? Oh dia pesan Cuman juga. pempek kapal selam itu tidak kita sertakan di paket Di ya. paket. Jadi pas di admin yang nawarin kadang kan. Kadang konsumen juga yang Oke, tanya kan. dijual terpisah Iya, ya? terpisah lah. Tidak dengan paket. Oke, ini kita sudah dibawa ke juga Cak Nyo ya. Apa namanya contohnya boleh ditunjuk di kamera dulu. Sobat Budaya yang lagi nonton live streaming juga boleh. Nah itu penampakan langsung dari pempek Dipa Palembang luar biasa Ini ya. juga cukonya kental. Kalau Unik ya. misalnya order boleh. Jadi itu satu mika Iya, ukuran satu itu mika. Itu 100.000. 100.000. Kita cuma sikok paket. sikok paket dengan isi berapa pempek itu? Kalau untuk Palembang dia isi 70 Kak. 70 Tapi kalau pempek. untuk luar kota 100.000 itu 50 karena kan dipotong biaya kotak dan Iya, vakum kan. taulah dewe Iya, mahal Kak. ada biaya tambahan. Iya, benar. Jadi harap maklum be. Mendak tuh jangan apa namanya tinggal di luar kota ya, tinggal di Palembang be dapat 70. Oke, baik. Nah, Sobat Budayo yang pasti yang pengen berpeluang dengan kita pada hari ini juga boleh silakan di 351656 yang pengen nanyo-nanyo dengan kedua owner pempek Dipa Palembang hari ini dengan Mbak Ais dan juga Kak Faki ya. Yang pengen telepon juga boleh di 35156 atau bisa tanya lewat WhatsApp juga bisa di 089778484884. Oke lah, jadi Sobat Budayo yang pasti sudah diceritakan Galo untuk produksi dan juga harganya tadi juga, terus juga awal mula terbentuknya pempek Dipa Palembang ini juga di tahun 2022. Oke, nah mungkin alasan kali ya, alasan tertarik untuk membuka usaha pempek ini sendiri Kak Faki aja deh. Alasannya mungkin kalau pertama kita pengennya ada brand kan Kak awalnya. Dengan adanya brand itu kita cari produk kan. Cari produk itu kita juga berdua mikirkan selalu produk apalah yang kira-kira bakal panjang kan. Karena kalau cak barang itu kan ada waktunya Kak. Benar. Ada masa. Ada masanya kan. Itulah kita beralih ke kuliner karena kita pengennya jangka panjang tadi kan. Jangka panjang tadi. Jangka panjang tadi ya dijaga dengan kualitas tadi. Benar. Itu kan. Yang pasti juga Bismillah bisa diwaris ke ya. Nah, Benar. sampai ke anak cucu lah. Usaha. Mudah-mudahan. Benar. Kalau usaha makanan ini memang ibaratnya apalagi cak pempek ini Iya, ya memang uang sudah tidak ragu lagi untuk Iya, belinya kan. benar. Memang kebutuhan tadi. Kebutuhan. Jadi orang Palembang juga strong ya pagi-pagi lagi hirup cuko. Sarapan pun pakai cuko. Jadi lambungnya kuat-kuat galau. Iya. Walau sudah
lah sudah terbentuk kalau lambungnya ya untuk sarapan pempek dan juga ngirup cuko tadi. Oke, baik. Nah, mungkin kita ke suka duka kali ya. Nah, suka duka dari Kak Fakih dan juga Mbak Is sebagai owner Pempek Diva Palembang ini pasti sudah melewati fase demi fase Kak ya. Banyak. Kan ibaratnya udah mungkin kita banyu itu dalam terus. Pasti ada pangkonya Pasang dia surut. surut jatuh ya. Nah, kira-kira pernah ada Kak misalkan ada returan banyak jatuh misalkan atau Cak Mano bingung jatuh. Aduh, Cak Mano. Bener ini. itu Kak, bener itu Kak. Cak Mano Kak. Karena di tahun 2020 mah ya, kisaran pas sebelum kuliner ini kan ceritanya. Itu pernah kerugi sebenarnya ekspedisi kan, sampai returnya terlalu banyak. Itu disebabkan oleh apa lah Kak? Disebabkan oleh overload dari ekspedisi. Wih. Tapi ekspedisi itu sendiri tidak konfirmasi ke kita kan, Wih. bahwa dia sudah overload. Jadi saat sebulan kelang dari situ, barang kita banyak balik kan. Iya. Barang balik itu kan ongkos pulang perginya kita nanggung. Kita yang kan. tanggung. Iya. Jadi yang paling terasa dalam berapa tahun ini itu adalah dampak Kerugian. paling besar. Jadi pernah merasakan juga Pernah. di titik itu ya. Pernah. Jadi Tapi kalau untuk kuliner alhamdulillah kita belum Kak. alhamdulillah. Alhamdulillah belum, masih standar ya. Mm-mm. Walaupun ada balik juga alasannya jelas kok. Mm-mm. Dan tingkat returnya Emang kecil. 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 Makanya pilih Makanan. pempek nih Kak. Oke, jadi Cak Mano Kak pas barang itu balik. Jadi Ya, pempek rugi. tadi di apa ke? Dibuang. Kalau untuk pempek, dibuang. kalau untuk pempek Kak, kalau retur itu sudah positif dibuang kan. Oh, itu memang tidak pacak lagi Tidak di- pacak, Oh, tidak lah pacak. sudah itu ya. Sebenarnya walaupun ketika balik itu pun Dalam dengan keadaan kualitas sekarang kita tidak basi Kak. Mm-mm. Nah, karena dengan kualitas kita kan udah punya vakum yang Mm-mm. memang khusus untuk keluar kota kan. Mm-mm. Jadi dengan kualitas kita sekarang itu 7 hari pempek itu sebenarnya tidak basi. Oh, itu dulu. sekarang. Tidak yang itu basi kemarin. Iya dulu. Iya, sebelum dulu. dia vakum. Sebelum ada vakum yang Bagus lah. ya. Awal-awal merintis. yang belum memadai ini aneh. Iya, iya, iya. Oh, sayang juga Kak ya. Dengan kerugiannya jatuh. Kalau misalkan tahu mending bisa dikasih ke siapa jatuh ya dah, disumbang ke kemana. Cuma kan kita juga tidak bisa hindari lah kayak namanya. Iya. Apa di lapangan kan. Kudu di lapangan kan. Apapun bisa terjadi, benar. Yang penting kita bijak baik nyikapinya ya. Dengan kepala dingin pasti tidak boleh emosi juga. Soalnya itu ibaratnya ngebentuk karakter owner tadi. Jadi menjadi mental owner yang permental baja yang pasti ya. Oke, baik. Nah, itu tadi dukanya berarti pernah mengalami di titik itu. Nah, kalau sukanya Kak yang kira-kira kayak rasanya Cak Mano nih Ana sekarang setelah memiliki usaha pempek ini sendiri. Ais banyak kayaknya. Sukanya sih banyak pelanggan Kak. Banyak pelanggan. Lebih ke iya. Banyak yang repeat order. Benar. Repeat order. Walaupun dulu kan biasanya kan kalau misalnya uang tuh kan beli sekali baik kan. Kalau pempek ini kan raso Kak. Jadi kalau misalkan kita rasonya tidak berubah, apalagi cuko, kita nih di cukonya Kak ya. Insya Allah pesan terus. Nagih ya. Iya benar. Dan Jadi pasti, ada kepuasan tersendiri lah. bener, dan yang pasti juga cuannya nambah ya dah. Alhamdulillah. Itu suka yang memang betul-betul dicari semua Benar-benar, orang. benar berpuasnya. Mencetak cuan yang pasti ya. Nah, kalau Mbak Ai sendiri berarti bisa dibilang Mbak untuk bikin pempek ini sebagian dari hobi Mbak ya? Hobi. Oh, hobi. Memang Hobi masak. memang Hobi hobi masak. masak. Jadi selain pempek bisa masak apa lagi Mbak? Bisa. Makanan Palembang. Untuk saat ini pempek sih fokus. Oh, pempek. Seblak bisa, tapi bukan Palembang. Iya, sebelah itu juga bingung dari mana sebenarnya. Model ya bisa. Cuman untuk khusus Palembang sih. Jadi untuk sekarang lebih nekuni ke pempek. Ke pempek. Dan akhirnya Kak Fakih juga ambil alih juga melo di usaha pempek ini tadi. Oke. Karena kan aku bagian penjualannya, kalau istri bagian produksi dan marketing. Jadi Wow. jadi saling tekan kami kan. Satu kesatuan yang bersinergi. Misalkan ini stok banyak nih, tapi orderan dikit, dia nekannya ke aku kan. Benar. Pasti kan. Berarti kalian berdua bisa dibilang fokusnya ke pempek ini biasa sekarang. Benar, sekarang ke pempek. Untuk usaha ataupun kegiatan sehari-hari ya. Pempek. Oke, baik, luar biasa. Oke lah Mbak Ais dan juga Kak Fakih, mungkin kita dengarkan dulu sih kok lagu ya. Ini masih berkaitan dengan pempek juga soalnya. Iya. Ada lagu dari Cek Gaya dan juga Cek Ilham dengan Cuko Dak Becuko. Kakek kita bakal kembali lagi masih dengan obrolan UMKM bersama Mbak Ais dan juga Kak Fakih. Tetap di RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
hati kuncup disayang-sayang. Setelah mekar jadi pujaan, selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, samo galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lah pempek, cukup dak bercukup rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukup, dak bercukup, sama galau tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Bulat besar, panjang mak lengan, kecil-kecil rasanya merem, masuk ke mulut, matanya mejam, mertua lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asap baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Bawa pare, oleh oleh yo.
Masih di 88,4 MHz Suara Budayo, Sumatera Selatan, RRI Perempat Palembang. 30 menit lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budayo di Mano Bebrado ya. Masih dengan obrolan UMKM pada hari ini dengan tema kuliner sebagai identitas daerah yang harus tetap lestari. Masih bersama kedua owner dari Pempek Dipa Palembang, ada Mbak Ais dan juga Kak Faki. Kita sapa kembali ya. Nah, sudah hadir masih kembali dengan Kak Faki dan juga Mbak Ais. Aman ya? Aman, terkendali. Oke lah kalau itu. Tadi di segmen 1 kita sudah panjang lebar ngobrol tentang perjalanan dari Pempek Dipa Palembang ini sendiri, suka duka yang dialami dan juga produksi. Pokoknya banyak tadi ya. Nah, kalau dari Kak Faki sendiri Kak, mungkin pilih nak tanya lagi untuk Kak Faki melihat kuliner dari Palembang ini sendiri seperti apa Kak sekarang? Ibaratnya pempek ini. Kalau untuk pempek ini Kak, kayaknya setelah kami iklan ke ya di seluruh Indonesia, kami juga udah nyangka bahwa dari Sumatera kayak Medan, Kalimantan itu senang sama pempek kita. Tertarik ya? Tertarik ya. Padahal kita sudah tahu sebenarnya target kami sebenarnya di wilayah Sumsel dulu kan. Tapi pas daerah sana banyak peminat, jadi kami buka juga daerah sana untuk di luar iklannya, ekspektasi kan. ya? Di luar ekspektasi jadi Alhamdulillah sudah menjamur Iya. kemana-mana yang Kadang pasti. Tidak nyangka juga kan terlalu jauh kan jarak dari Sumsel nih ke Benar. sana, Kak. Benar. Dan juga Kak, tanpa disadari juga Kak Faki dan juga Mbak Ais sudah membuat Palembang ini menjadi kental identitasnya Iya. dengan pempek ini tadi. Dikenal di mana-mana akhirnya ya. Tapi kalau orang luar kota tuh Kak, kalau nak makan pempek pasti pengen yang dari Palembang nih ya. Iya, dari Palembangnya. Entah ngapo, mogolan ada wong Palembang yang merantau ke situ dia jual pempek, tapi sensasinya beda. Kalau di order langsung dari Palembang. Iya. Nah, oke. Nah, kalau dari Mbak Ais sendiri Mbak, berarti suka masak pempek ini dari kecil ya, taruhlah ya. Iya, Nah, hobi. Hobi dari kecil dan juga hobi makan pempeknya juga dari lahir kali ya gitu nih ya. Dari lahir pastinya. Oke. Nah, paling Mbak Ais sebagai yang bikin ya, mungkin perbedaan kali Mbak, perbedaan pempek di Palembang ini dengan pempek-pempek lain apa lah kira-kira yang gongnya aja tuh nah. Atau mungkin ada resep rahasianya. Cukup. Iya sih, yang pertama ikannya sama sih, Ikan. ketik perbedaan sih cukup. Mungkin rasanya besi Rasanya, kayak mungkin ada ya resep rahasia itu. Ada resep rahasia yang Tapi sebenarnya Kak, membuat dari tadi. beberapa testimoni kita yang paling banyak wong seneng ya, itu dengan cukonya. Lagi boleh Kak pilih coba lah. Sama ikannya yang enggak bau, Kak. Karena kan aku kan keluar kota nih. Jadi estimasinya tuh 2 sampai 4 hari kan. Jadi begitu sudah sampai di situ tuh ya dalam keadaan aman. Biasa Karena kan untuk luar kota Kak, kalau dia sangat sensitif dengan bau. bau. gitu kan. Iya, Makanya kita benar, jangan benar. salah pilih ikan, Kak. Ikan itu kan banyak macam. Nah, kalau dari pempek di Palembang ini sering menggunakan ikan apa lah? Kan Kakak. Kalau untuk saat ini untuk ikan kakap. Oh, kakak. Tapi pernah enggak kira-kira dalam suatu fase gitu susah aja tuh nyari ikan kakap ini? Pernah juga? Pernah Kak? Iya. Pernah apa tidak? Pernahnya tuh Iya pernah lah pasti Ada ya. momen-momennya. Ada momen-momennya. Kayak Pas Lebaran. Setelah Lebaran itu lumayan susah Kak. Oke. Nah Mbak Ais mungkin ada Mbak inovasi baru Mbak bikin pempek dari bahan apa? Contoh apa dari cumi, apa dari udang? Kepikiran enggak kira-kira? belum. Belum kepikiran. Soalnya beberapa waktu yang lalu kan Cek Pilih juga pernah ngundang narasumber. Nah pempeknya bahannya dari udang, Oh, iya. dari udang. Sungsang gitu. Sungsang, nah tepat nih ya dari sungsang. Jadi bahannya udang, pempeknya agak warna pink. Merah. Iya merah-merah. Lebih ke Kalau kita kan lebih ke putih kan. Tapi kalau pempek udang tuh sebenarnya ada wong-wongnya yang bisa Iya, makan ya. betul. Ada apa namanya ada juga wong yang alergi udang segala macam. Tapi sebagai inovasi ya boleh lah ya. Boleh. Sebagai eksperimen taruh lah ya. Rak? Iya. Berarti untuk saat ini belum ada Belum. rencana pengen varian baru. Belum ada. Belum ada. Nah kalau dari Taiwan model sudah ada kah yang misalkan itu? Itu satu paket. Satu paket juga. Biasanya galak nanyo-nanyo juga kan. Itu dulu terpisah lah dari paket kita tadi juga Kak. Sama kayak kapal selam tadi kan. Kadang ngomong cuma request kayak Taiwan model. Bisa kita kirim kok. Itu penjualannya cak mana? Oke juga. Kalau untuk yang Dikit di sih itu Kak. Biasa belum tambahan. terlalu banyak. Tambahan. Misalkan Tapi yang gua pesan satu paket kan. Satu paket nih tambah Taiwan satu gitu kan. Paling cak itu sih. Iya, mungkin lebih digencarkan lagi Kak promonya ya. Kemplang kalau sekarang Kak. Oh, kemplang Kadang juga. kami Nah, sama kemplang kan. iya. Jadi galak dia. Oh, masih berkaitan kalau Tino ya. pokoknya Palembang, menu Palembang. Apa gitu nih? Kemplang, model Taiwan ya, Model pempek Taiwan, segala pempek. macam.
Oke, berarti kemplang juga sekarang masih dibikin juga sekarang. Ya kalau kemplang kita ngambil semua lain Pak. Oh, Karena ngambil belum banyak produksi gitu. reseller ya. Masih terbatas. Iya, agak gempor juga Mbak Ais ya, Nggak bikin kuat. dewean. Jadi Mbak Ais cak mana? Ada bantu sama yang lain atau Wah, cak mana? ada. Oh, ada karyawan juga. ada Kalau karyawan. dulu dewek galau Kak. Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu sekarang karyawannya sudah berapa lah? Untuk Berapa apa uang nih? lah? Untuk produksi Seluruhnya, packing. seluruh. Kalau produksi packing 12, 12 kalau wong. admin 7 om. Admin 7. 7. Iya, kan Cek Willy nyingok kemarin Iya, ya di kita kan statusnya. dari ya. admin. Wih, banyak juga adminnya ini. Itu di rumah tuh lah Kak, di lantai Iya. atas. Mm-mm. Jadi Kalau dulu tuh kami admin buat di rumah. rumah atas kantor gitu buat. Berarti di rumah tuh lah. Iya, di rumah. Jadi si ko admin itu pernah ngehandle berapa orderan kira-kira? Satu admin 50. Paling banyak? 50. Pernah tembus 50 si 50. ko admin. Dalam sehari. Dalam satu hari. Kali ke misalnya sekali berapa tadi? 12 ya? Apa 7? 7. 7. Nah, kali 7 50 kali 7. Oh iya, ngerewangi Kak Fakih sama Mbak Is bae ya. Benar. Oke, tapi memang itu ibaratnya usaha tidak mengkhianati hasil ya. Benar. Jadi di titik sekarang juga pasti ada usaha-usaha yang dilakukan yang luar biasa, effort-effort dari awal yang pasti ada. Nagih. Oke, jadi boleh Mbak Ais diajak untuk para pendengar gitu untuk bisa memulai usaha, misalkan jangan ragu, jangan takut, cak mana lah caranya. Ya tetap konsisten be Kak jualan Konsisten. kayak itu kan. Awal-awal aku merintis juga tidak langsung ribuan paket. 1 kilo paket, 1 kilo pempek kan. Sering-sering kalau misalkan kayak gitu tuh sering-sering posting kayak gitu sih. Yang pasti juga harus terima saran juga Iya bener. Nah itu pasti itu Kak. Iya, jadi kritik yang membangun. Jadi untuk usaha lebih baik lagi. Mental sebenarnya. Mental juga. Bisnis Betul. Nah, kalau dari Kak Fakih Kak, cak mana lah Kak? Ibaratnya tips untuk memulai usaha nih biar konsisten, misalnya cak di titik sekarang. Kalau untuk usaha nih aku perhatikan cuman sebenarnya masalah mental mereka ya. Karena kan beberapa orang tuh kadang cuma ngelihat hasil kan, tapi dia tidak tahu perjuangannya sebelumnya kayak mana kan. Benar-benar. Maunya orang tuh Kak saat coba usaha nak langsung rame kayak gitu kan. Iya. Tidak Langsung bisa. rame, langsung banyak duit tidak bisa karena kita juga ngelalu tidak langsung ke tahap situ kan. Iya, udah langsung good respon ya. Iya. Dan tidak mungkin jualan banyak juga. Pasti awal-awal dikit dulu. Iya, namanya perkenalan dulu kan? Iya. Nah, iya kan tidak mungkin lah misalkan kita perkenalan dengan wong langsung wong tahu galo. Pasti sih kok dulu. Oke. Apalagi tapi yang paling keren tuh dari mulut ke mulut ini lah ya. Iya. Dari mulut ke mulut selain dari teknik marketing online tadi. Tapi online tadi juga menjanjikan juga Kak kalau dengar cerita dari Kak Fakih tadi alhamdulillah. Karena kami juga maksudnya tidak pernah terbayang ke si jual pempek sampai ke Kalimantan kayak itu nah. Oh berarti untuk sekarang titik terjauh Kalimantan order. Kalimantan. Pernah. Wih, Papua. nak menyentuh IKN sana berarti ya. Papua. Oh Papua pernah juga? Pernah Papua. Oh, retinya galak juga makan pempek wong sano Kami juga kadang heran kan Kak, kok wong sana bisa senang pempek kan? Iya. Apa mereka pernah coba kan? Apa cuma ngeliat di sosial media atau cak mana kan? Menarik loh sampai ke Papua sana. Iya. Luar biasa ya. Oke lah sobat budaya yang pasti untuk kita galau-galau juga untuk memulai usaha itu memang harus dibutuhkan selain niat juga harus konsisten Mbak ya. Benar. Konsisten dan juga harus terima saran dari orang lain, misal jangan kendak kita dewek tuh lah ya, misalkan kita pengennya cak ini, pokoknya ndak galak nyingok situasi di luar cak mano. Maco situasi pasar juga. Iya benar. Tapi kalau pempek ini alhamdulillah bukan musim-musiman ya, misalkan kan sekarang kan Iya, banyak nih. benar. Misalkan ada musim ini, musim itu, dan itu cuma bertahan beberapa bulan. Sudahnya ngilang. Ngilang. Tapi kalau pempek ini memang ibaratnya makanan Kebutuhan. dari makanan nenek moyang kita, ya dak? Benar. Jadi ya memang harus tetap lestari seperti judul kita hari ini, kuliner sebagai identitas daerah yang harus tetap lestari. Oke. Jadi ada juga wak dolang ngomong katanya mungkin ada cara makan pempek yang baik dan benar, wak ya? makan pempek dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu juga juga tengah dulu katanya. Ya. Oke lah, baik. Nah, jadi untuk sobat budaya juga di mana berada boleh yang masih nak berpelok dengan kita sebelum kita closing di 351656 yang pengen nanya dengan kedua narasumber kita pada hari ini dari owner pempek di Palembang atau bisa WhatsApp di 0897 7884 884. Oke. Nah, kita singgung lagi Kak Fakih tadi ya. Jadi sebelum memulai usaha pempek ini pernah tadi usaha aksesoris ya? Jualan aksesoris. Aksesoris itu berapa lama, Kak? Kurang lebih 3 tahun Kak. 3 tahun. 3 tahun. Berarti lumayan juga ya?
Lumayan. Tapi suka dukanya terlalu banyak juga Pak. Oh, terlalu banyak juga suka dukanya. Jadi untuk lebih membanting setir, memfokuskan ke pempek ini. Pempek sekarang. Kayaknya pempeknya lah Kak. Jadi kemarin tuh Kak, cak mana Kak apa namanya teknik marketingnya sama be di online juga. Sama baik. Sama baik. Cuma beda produk biasanya. Beda beda produk produk, Be. Oke. Berarti bisa dibilang lebih menjanjikan pempek ini ya. Untuk saat ini. Oke, baik. Kalau pempek ini sebenarnya marginnya kecil Kak ya. Jadi kita kan Tapi kuantititasnya kan lancar. Iya, Dan kepuasan. kepuasan. Dan kepuasan juga. pelanggan. Kita tuh kalau terima testimoni yang baik tuh rasanya puas Kak. Bener rasa ada kebanggaan tersendiri. Iya, ada kebanggaan Ya Allah, tersendiri, produk aku cak tuh Iya, ya. apalagi kadang setiap hari kan admin kadang kirim testi kan. Itu kita melihatnya tuh puasnya kan. Testi itu. Bener. Nah, ini kalau boleh tahu Kak, teknik marketingnya make itu juga dak? Make kayak influencer apa tidak? Apa langsung iklan Untuk be? sekarang belum sih. Kemarin ada sih ngubungin ini Meh. Oh pernah Ada. kepikiran juga. Sudah seobrolan sama Kak Ade Bae. Oh iya. Cuman belum deal Bae kan. Belum deal. Tapi untuk sekarang masih tekniknya Pakai iklan-iklan ke iklan. media sosial be. Tapi kalau misalkan tembus ke berapa tadi Kak? Ya tidak perlu lagi influencer ya dak? Sebenarnya iklan yang bersponsornya kita tidak perlu influencer Kak. Lebih oke malah ya. malah Jangkauannya lebih luas. lebih luas lagi kan. Tapi kalau data target Kak. iya, tapi kalau influencer tuh mungkin dia lebih ke visit, kunjungan ya dak? Cara bikin cak mano biar konsumen tuh lebih yakin lagi untuk membelinya. Oke, baik. Nah, sahabat budaya, caknya juga memang kuliner ini dari identitas Kota Palembang, pempek ini memang tidak bisa terelakkan lagi ya, benar seperti Cak Uji, Kak Fakir dan juga Mbak Ais. Memang resep nenek moyang ini akan selalu tetap lestari. Mungkin di lain kesempatan nanti juga sahabat budaya, Mbak Ais dan juga Kak Fakir mungkin ada inovasi baru lagi ya yang akan dikeluarkan terobosan dari pempek di Palembang. Cak Uji, Cak Billy tadi mungkin ada pempek cumi ya, pempek bahan udang. bahan cumi atau segala macam pempek udang. Siapa tahu Varian bisa baru. jadi inovasi terbaru kan, dan juga bisa menambah resep kuliner dan juga kekayaan dari kuliner Palembang ini sendiri. Oke, baik, mungkin closing statement dari Kak Faki dan juga Mbak Ais boleh silakan sebelum kita tutup. Mungkin untuk sobat budaya ya tadi yang pengen memulai usaha baru, apalah kira-kira trik dan tips yang harus dilakukan. Boleh dari Mbak Ais dulu. Tipsnya yang tadi lah. Yang tadi lah ya. Tetap konsisten, jaga konsisten. kualitas, sama sabar ngadepin konsumen. Sama sabar ngadepin. Nah itu Iya, itu benar. juga penting. Karena Karla aku kan beberapa tuh memang khusus keluar kota nih kan. Jadi ada paket yang belum sampai, ada yang beberapa paket yang komplain. Nah, itu harus Kak, itu harus sabar. Harus. Kayak mana kita kalau orang Palembang kan ada yang marah nih kayak itu kan. Nah, benar, kita benar. kalau bisa tetap konsisten dengan konsumen kayak itu kan. Calm down ya dak. Oh. Oke. Jadi ngatasinnya Cak Mano pernah dapat komplain terparah apa lah Mbak Is? Oh pernah Kak dibilang penipu lah. Serius? Iya usahanya. Nah pokoknya dilaporin lah kayak itu nah. Wih, Udah memang bener-bener itu pas waktu bulan puasa Kak, karena bener-bener usaha itu kayak apa pesanan itu banyak kan, dan kita udah handle lagi. Iya. Jadi ada beberapa paket yang belum dikirim, Iya, belum jadi sampai bukan belum dikirim. Padahal COD itu Kak. agak slow respon soalnya lah banyak tadi padahal COD. Dan COD dibilang penipu kita. Cak Mano cerita COD penipu. Maksudnya tuh ngapa tidak dikirim-kirim kayak itu Iya. nah, aku tuh pesen loh kayak itu nah. Ya Aman duitnya lah di tangan kita. Oh, iya kalau lah. benar. Ini barang Banyak belum sih, Kak. ada. Banyak. Oh banyak. Mungkin mereka memang menunggu nian sih kayak itu kan orderan itu. Oke. Nah kalau Kak Faki Cak Mano nggak pernah nanggapi kalau misalkan komplain Cak itu? Kalau aku untuk nanggep yang komplain jarang sih Kak, karena Lebih ke itu aku. kan di nomor cuko itu ada nomor kan. Itu kebenaran nomornya nomor A. Pokoknya setiap komplainan Oh jadi Mbak Ais yang kena serang ya? kalau Kak Paki bagian pengiklannya baik. Oh, Untuk pengiklannya. produksi komplainan itu ke aku terus sih. Iya. Tapi pernah juga enggak dengar langsung dari mulut konsumen? Oh belum. Belum pernah. Alhamdulillah ya. Dengar langsung belum. Jangan Belum sampai pernah. lah ya. Iya. Soalnya juga kita kan teknik jualannya juga jejaring sosial ya. Iya, benar. Dari media sosial. Oke lah sobat budaya. Itu tadi mungkin tips dari Kak Faki dan juga Mbak Ais untuk memulai usaha yang pasti konsisten ya. Benar. Konsisten terus juga tetap selalu mendengarkan saran orang lain, Jaga kualitas. jaga kualitas. Satu lagi Kak, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa juga, doa dan juga ikhtiar ya. Iya amin. Yang pasti berserah kepada Tuhan ya, Dak. Soalnya kalau misalkan kita
apa namanya itu baik tanpa didorong dengan doa dari Tuhan juga agak cak mano ya. Dan pasti minta restu dari orang tua juga ya. Pasti. Oke, baik. Nah, Sobat Budaya, caknya juga udah terasa ya. Itu sudah ngobrol-ngobrol dengan Mbak Eis dan juga Kak Faki dari owner pempek di Palembang. Pilih nak ngucapkan terima kasih pokoknya untuk Bapak dan Ibu owner pempek di Palembang. Terima kasih udah diundang. Sudah berkenan hadir di RRI Perempat Palembang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali ya. Amin. Walaupun tidak di radio, mungkin di luar kaget. Bisa jadi saudara juga ya. Oke lah kalau begitu. Sobat Budaya, terima kasih untuk mina dengarnya dan juga untuk partisipasinya pada hari ini. Mang Cek pilih ucap terima kasih untuk kedua owner pempek di Palembang. Dan kita tutup untuk obrolan UMKM pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mancik bicik kalau datang di Palembang, oi jangan lupa makanan khasnya. Dari dulu sampai ini ai, siapa yang tidak tahu pempek Palembang namanya. Ada yang direbus, ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ada yang dikukus. Pempek pistel namanya, pempek model namanya, kapal selam namanya, pempek dos namanya. Mancik bicik kalau datang di Palembang, oi jangan lupa makanan khasnya. Dari dulu sampai ini ai, siapa yang tidak tahu pempek Palembang namanya. Ada yang direbus, ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ada yang dikukus. Pempek pistel namanya, pempek model namanya, kapal selam namanya, pempek dos namanya. Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi
kalau lagi kepepet. Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon. Belanja lagi ah. Sampai akhirnya Ciki, Peru Tangoy. Halo? Mbak, angsurannya kapan mau di-store? Ciki, uang kos kapan dibayar? gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Seneng ate bulan teti orang mature pemandangan kaki beda seneng ate